Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Sultan Syarif Qasim Riau dari program studi PGMI. Saya bernama Zaki Khairiyah dan rekan saya bernama Farah Nabila. Di sini kami sedang berada di SDIT Al-Gibrani. Ayo ikuti keseruan kami melihat-lihat SD ini. Sing you a bouquet, saying it's a mistake. Drink my troubles away, one more glass of champagne, and you know I'm the first to say that I'm not. Di sekolah ini, kok. Kalau visi dan misi sekolah ini untuk menjadikan anak yang rabbani, kemudian menjadikan anak-anak sebagai kreatif, termotivasi, kemudian punya menjunjung teknologi juga. Bisa Ibu ceritakan Bu profil sekolahnya secara umum seperti sejarahnya, jumlah siswanya atau keunggulan sekolahnya? Kalau keunggulan sekolahnya ada di sini tahfiz, kemudian kalau tahfiz ini dia ada rumah tahfiznya sore, di dalam kelas juga ada tahfiznya. Nah, setiap pagi juga ada tahfiz. Jadi profil sekolah ini memang dari tahfiznya yang dilihat. Kemudian untuk fasilitas sekolah alhamdulillah cukup memadai. Kemudian ada lab, ada bus angkutan juga. Kemudian di dalam ruangan semua full AC. Sejarahnya nih gimana terbentuknya, Bu? Kalau sejarahnya sekolah ini sudah menamatkan 1, kemudian berdirinya mungkin sekarang baru dia 6 ke 7 tahun, berarti 6 tahun ke belakang dan Berarti ini udah angkatan ke-7 ya, Bu? ini angkatannya baru 1 angkatan yang sudah tamat ya. Bagaimana perkembangan sekolah dari tahun ke tahun, Bu? Kalau perkembangan sekolah dari tahun ke tahun dia sangat berkembang. Pertama kali sekolah ini ada dia masih 15 muridnya, 14 sampai 15. Kemudian setelah itu berkembang lagi, dia dapat 2 kelas. Kedua kelasnya itu setiap satu kelas ada 15 orang. Dia ada 2 kelas, jadi jumlahnya itu ada 30 orang. Di tahun selanjutnya juga bertambah juga 2 kelas lagi. Kemudian yang paling banyak perkembangannya di tahun terakhir ini dia ada bertambah 3 kelas. Strategi produk jasa pendidikan. Strategi produk dan jasa pendidikan di sekolah ini banyak. Dia di ekskulnya biasanya diadakan di hari Jumat setelah KBM, dia itu jam 1 sampai jam 2. Jam 1 sampai jam 2 itu anak-anak mengikuti ekskul. Ekskulnya ada dia tahfiz juga, ada drum band, kemudian ada tari, dan ada juga pramuka. Pramukanya itu ekskul juga, ekskul wajib, tapi dia dilaksanakan di hari Sabtu. Yang lainnya seperti mewarnai, tari, dan lain-lainnya itu diadakan di hari Jumat. Bagaimana strategi penentuan harga jasa pendidikan sekolahnya?
Kalau penentuan harga jasa untuk semacam SPP gitu ya, kalau itu biasanya dilihat dari di lingkungan sekitar, kemudian pasaran dari lingkungan sekitar yang ada di sekitaran Rimbo Panjang ini dia lihat dulu, kemudian dilihat dari ekonomi ekonomi orang tua atau wali murid yang ada di sekitaran, kemudian ditentukan biasanya ada juga kenaikan SPP-nya dari tahun ke tahun ada juga, tapi tidak banyak gitu, dilihat dari kondisi ekonomi orang tua. Bagaimana promosi dan komunikasi jasa pendidikan di sekolah? Kalau dia promosi dan komunikasi jasa pendidikan sekolah itu biasanya dilakukan dengan pencetakan brosur. Pertamanya brosur dicetak, kemudian disosialisasikan, kemudian dibagikan ke rumah-rumah. Ada juga itu mulai dari sekarang sudah ada dibuka PPDB-nya, udah bisa daftar dari sekarang. Kemudian untuk mengkomunikasikannya juga kepala sekolah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Baik, Bu. Selanjutnya, bagaimana pengembangan aspek sumber daya manusia di sekolahnya? Pengembangan aspek sumber daya manusia di sekolah itu seperti gurunya atau siswanya? Guru dan siswa? Iya, Bu. Kalau guru biasanya diadakan pelatihan, kemudian adanya rapat per minggu. Jadi di situ ditanyakan apa kendala dalam belajar, dalam mengajar, kemudian apa kendala dalam ruangan, dalam kelasnya masing-masing gitu. Apakah ada kendala terhadap siswanya sehingga semua kalau misalkan ada kendala bisa diatasi bersama. Oke, baik, Bu. Selanjutnya, bagaimana manajemen kualitas jasa pendidikan di sekolah? Kalau manajemen kualitas jasa pendidikan di sekolah ini cukup bagus. Kemudian kalau yang manajemen kualitas jasa pendidikan ini yang seperti apa? Kayak seperti upaya menjaga mutu pendidikan, penilaian kinerja guru, evaluasi belajar siswa, standar belajar, fasilitas pelayanan siswa atau orang tuanya. Kalau misal manajemen kualitas jasa pendidikan ini, kalau misalkan dari fasilitas belajar siswa biasanya untuk penilaiannya atau evaluasi biasanya dilaksanakan adanya sumatif tengah semester, kemudian ada semester ganjil dan semester genap. Kalau dia yang penilaian tengah semester biasanya dilaksanakan dia 2 bulan setelah pembelajaran. Jadi per triwulan dia ada evaluasi dari orang tuanya, ditanya ke orang tuanya. Kemudian kalau misalkan untuk yang mutu untuk guru nanti dia ada supervisi di kelas, guru di supervisi di dalam kelasnya. Terima kasih, Bu.